Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama Bu Alia. Masih semangat belajar kan? Nah, saat ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Pada materi pewarisan sifat ini ada 3 pokok bahasan yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Pada video kali ini, kita akan memfokuskan pada pembahasan materi genetik. Simak baik-baik ya. Anak-anak, pernah nggak kalian berpikir, mengapa sih makhluk hidup itu berbeda? Tentunya kalian pernah mengamati bahwa ada anak yang dilahirkan dengan mata belok atau mata yang bulat lebar. Ada anak yang dilahirkan dengan mata sipit, mata yang mempunyai iris berwarna biru, hijau, hitam, ataupun coklat. Atau juga kalian pernah mengamati tidak? Ada anak yang dilahirkan dengan warna rambut hitam, bentuk yang keriting, rambut yang berwarna pirang, rambut yang lurus. Bahkan di Bromo, pada suku Tengger, ada sebagian anak yang dilahirkan dengan mempunyai rambut gimbal. Bahkan kalian pernah tidak mengamati ada anak kembar yang mempunyai ciri yang mirip, tapi ada bagian yang tidak sama. Misalnya, satunya lahirnya dengan kulit berwarna hitam, satunya lahir dengan kulit yang berwarna putih. Nah, mengapa kita bisa berbeda? Mengapa Allah menciptakan makhluk hidup ini bisa berbeda satu dengan yang lain? Kita akan mempelajarinya. Yang menyebabkan berbeda itu adalah gen. Gen itu apa sih? Gen itu adalah kode yang diwariskan dari induknya ke generasi selanjutnya yang menjadi penentu sifat suatu makhluk hidup. Jadi, orang yang berbeda, ciri-cirinya, sifatnya yang berbeda karena gennya yang berbeda. Nah, gen itu diwariskan melalui sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Gen ini terdapat di dalam kromosom. Dan gen ini berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan urin. Jadi, gennya yang berbeda, maka protein yang akan dibentuk berbeda. Jika protein yang berbeda, maka tentu sifatnya berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromosom. Sebuah individu tentunya tersusun dari bermiliat-miliat unit penyusun suatu individu tersebut yang kita kenal dengan sel. Sel ini di dalamnya terdapat inti sel. Dan di dalam inti sel ini terdapat benang-benang kromatin atau benang-benang yang sangat halus. Yang benang-benang kromatin ini pada saat dia akan membelah, maka benang-benang ini akan memendek dan membentuk kromosom. Ingat materi pada saat kita membahas pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, jika kromosom ini kita perbesar lagi, maka ada bentukan yang terdiri dari kromatin yang menggumpal ini. Kalau kita perbesar, maka kita bisa menariknya menjadi untayan benang-benang kromatin yang panjang. Jadi, seolah-olah kromosom ini adalah gumpalan benang-benang halus yang sangat panjang. Nah, jika benang-benang halus yang sangat panjang ini kita perbesar lagi, maka akan muncul semacam ini. Wow, gitu ya. Ini adalah kromatin.
kromatin yang diperbesar. Nah, kromatin yang diperbesar ini kalau diperbesar lagi benang-benang tersebut, maka akan menjadi bentukan ya yang akan menjadi bentukan terpilin semacam ini yang dikenal dengan DNA. Jadi bentukannya yang double helix atau yang dikenal atau untayan ganda yang terpilin. Ini disebut dengan DNA. Nah, kromatin tadi ini melilit pada suatu molekul protein yang dikenal dengan histon. Jadi molekul protein yang dililit oleh benang-benang kromatin ini adalah histon. Jadi kromosom itu apa sih? Jadi kromosom itu adalah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian DNA ya yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Protein tersebut adalah protein histon. Kalau DNA apa? DNA itu adalah deoksiribonukleik asid atau molekul yang berbentuk double helix atau yang ganda terpilin semacam ini yang membawa kode genetik sifat makhluk hidup tersebut atau gen. Manusia memiliki 46 kromosom. Ini adalah foto kromosom pada sel manusia yang akan mengalami pembelahan. Jika kromosom ini disusun, maka akan terjadi bentukan semacam ini. Ada kromosom, susunannya 23 kromosom, 23 pasang kromosom. Nah, kromosom nomor 1 sampai 22 baik pada perempuan maupun laki-laki ini sama. Yang berbeda adalah kromosom pada nomor 23. Ya, pada laki-laki satu bagian kromosomnya memendek atau melengkung. Ini yang sehingga dilambangkan Y. Oke. Nah, kromosom 1 sampai 22 ini dikenal dengan autosom atau kromosom tubuh. Nah, kromosom tubuh ini, mengapa kok disebut kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang menentukan sifat-sifat tubuh manusia. Misalnya tuh, hidungnya mancung, hidungnya pesek, kulitnya hitam atau putih, dan lain-lain. Sedangkan pada kromosom nomor 23 ini dikenal dengan gonosom atau kromosom kelamin. Inilah yang menentukan, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau pada perempuan maka kromosomnya terdiri dari 44 kromosom atau 22 pasang autosom plus XX. Oke ya. Sementara pada laki-laki ini terdiri dari 44 kromosom atau 22 pasang autosom plus XY. Nah, pada kromosom perempuan ini biasanya dilambangkan dengan 22 pasang autosom kan, berarti A-nya ada 2, AA plus XX. Sedangkan pada laki-laki 22 AA plus 22 AA plus XY. Nah, inilah kromosom tubuh pada manusia, maka susunannya dikenal dengan diploid. Diploid itu maksudnya berpasangan atau 2N. Nah, seperti pembahasan sebelumnya bahwa pada saat spermatogenesis seorang laki-laki akan menghasilkan sel sperma. Nah, dan seorang perempuan melalui peristiwa oogenesis akan menghasilkan ovum. Nah, sel ovum ini, sel ovum ini mempunyai kromosom 22A plus X. Ingat,
kita tahu ya bahwa pada kromosom kelamin dia bersifat haploid atau tidak berpasangan atau N, sehingga kromosomnya 22A plus X. Sementara pada laki-laki maka ada dua macam yang dihasilkan, karena karyotipenya kan tadi 22A plus XY. Pada saat dia melakukan spermatogenesis, maka sel spermanya terbentuk menjadi dua macam. Ada yang 22A plus X dan ada yang 22A plus Y. Nah, jika sel sperma yang kromosomnya 22A plus X ini bertemu dengan ovum, maka tentunya anak yang akan dihasilkan adalah perempuan. Jadi 22AA plus XX. Tapi kalau misalnya pada sel ovum yang 22A plus X, tapi sel spermanya yang 22A plus Y, maka anak yang dihasilkan akan menjadi 22AA plus XY. Karena XY, maka anak yang dihasilkan adalah anak laki-laki. Jadi semacam itu ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang materi genetik. Materi genetik itu adalah materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat pada keturunannya. Materi genetik pada makhluk hidup itu umumnya berbentuk DNA, dan beberapa virus memiliki materi genetik berupa RNA. DNA itu adalah deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA adalah ribonukleik asid. Sekarang kita akan melihat DNA itu bagaimana sih? DNA atau deoksiribonukleik asid itu kalau kita lihat lebih dalam, kita cermati, kita DNA ini berbentuk double helix atau untai ganda yang saling terikat atau terpilin satu sama lain. Jika kita cermati lebih mendalam ya strukturnya, maka DNA ini terdiri dari nukleotida yang saling berikatan ya, yang sangat panjang. Nah, sebuah nukleotida yang di kotak ini ya, sebuah nukleotida ini terdiri dari yang pertama adalah gugus fosfat. Jadi yang bulat ini adalah gugus fosfat. Kemudian yang segi 6 ini adalah gula pentosa atau dalam bentuk deoksiribosa. Sedangkan yang ini adalah basa nitrogen. Jadi saya ulangi, satu nukleotida terdiri dari gugus fosfat, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Pada DNA ada dua macam basa. Yang pertama basa purin dan basa pirimidin. Pada basa purin ada adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin ada timin dan sitosin. Nah, adenin ini biasanya dilambangkan dengan A, kemudian kalau C ini sitosin, kalau G ini adalah guanin, kalau T ini adalah timin. Nah, basa nitrogen ini selalu berpasangan yang sama, jadi pasangannya selalu sama. Kalau dia sitosin, maka selalu berpasangan dengan guanin. Kalau adenin, maka dia selalu berpasangan dengan timin. Nah, urutan basa nitrogen inilah yang dikenal dengan kodon atau kode genetik. Nah, kodon atau kode genetik inilah yang menyebabkan perbedaan sifat pada suatu makhluk hidup. Jadi, fungsi dari DNA ini adalah membawa informasi genetik dan mengendalikan sintesis protein.
Bagaimana kalau yang RNA? RNA atau ribonukleik asid ini sebenarnya mirip dengan DNA, tetapi struktur rantainya ini adalah single helix atau satu, ya, single, tidak seperti DNA yang double helix atau rantai ganda. Nah, sama seperti DNA, dia juga tersusun dari nukleotida yang sangat banyak. Nah, nukleotidanya juga tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah glukus fosfat, kemudian gula pentosa. Tapi pada RNA ini gula pentosanya dalam bentuk gula ribosa. Kalau DNA tadi kan gula pentosanya dalam bentuk deoksiribosa. Kan itu ya. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu basa nitrogen. Sama, basa nitrogennya terdiri dari basa purin dan pirimidin. Bedanya adalah kalau pada basa pirimidin, pada DNA kan dalam bentuk timin. Nah, kalau pada basa pirimidin di RNA ini adalah urasil. Jadi kalau yang ungu, jadi kalau ini strukturnya ungu, ini yang abu-abu ini adalah urasil. Kalau yang kuning ini adalah guanin, kalau yang putih adalah adenin, kalau yang pink ini adalah sitosin. Nah, susunan gula basa nitrogen inilah yang menyebabkan struktur protein yang berbeda, sehingga protein yang dihasilkan berbeda. Kalau protein yang dihasilkan berbeda, maka makhluk hidup yang dibentuk sifatnya juga berbeda. Jadi RNA itu adalah berfungsi mengendalikan sintesis protein. Nah, sekarang kita bahas perbedaan DNA dan RNA. Dilihat dari bentuknya, kalau DNA itu dia rantainya panjang, oke ya, dan berupa double helix atau rantai ganda berpilin. Kalau RNA rantainya lebih pendek dari DNA, dia tunggal tidak berpilin atau yang dikenal dengan single helix. Kalau komponen komponen gulanya, oke ya, itu DNA adalah deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Kalau basa nitrogennya sama, yang berbeda adalah kalau DNA ini pada pirimidin berbentuk timin, kalau RNA berbentuk urasil. Kalau DNA jumlahnya dia selalu tetap karena dia menyusun utama materi genetik penyusun utamanya yang berada di dalam inti sel, sedangkan RNA ini berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Jadi kalau dibutuhkan pembentukan protein, maka akan terjadi sintesis protein. Kalau sintesis proteinnya terjadi, maka tentunya RNA akan terbentuk sehingga jumlahnya berubah. Fungsinya, kalau DNA ini membawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, kalau RNA ini fungsinya untuk mengatur sintesis protein. Jadi, mengapa makhluk hidup itu berbeda satu dengan yang lain? Ya, karena DNA-nya berbeda. Kalau DNA-nya berbeda, maka RNA yang dibentuk berbeda. Kalau RNA yang dibentuk berbeda, yang akan membentuk protein yang berbeda pula. Kalau proteinnya berbeda, maka selnya mempunyai sifat yang berbeda, sehingga individu yang dihasilkan juga mempunyai sifat berbeda. Jadi, mengapa makhluk hidup yang satu dengan yang lain berbeda? Karena susunan DNA-nya berbeda. Jadi begitu anak-anak ya, bisa dimengerti? Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan simak materi selanjutnya tentang hukum Mendel. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.